Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bersama dengan saudara lagi, saya Pendeta William Hermon di dalam program acara 5 menit sejenak bersama dengannya. Kita akan melihat firman Tuhan pada siang hari ini, menemani aktivitas kita, kesibukan kita yang mungkin padat. Sisihkan 5 menit saja untuk kita belajar firman. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita melihat kata duka cita, itu adalah kata yang mungkin tidak menarik. Karena kata duka cita itu pasti berkaitan dengan orang yang mungkin sedang sedih, orang yang mungkin sedang galau, orang yang mungkin sedang terikat sesuatu dalam hidupnya sehingga membuat dia tidak tenang dalam hidupnya. Atau berduka cita itu bisa juga merujuk kepada orang yang sedang kehilangan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Nah, tetapi saudara, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa orang yang berduka cita itu katanya bahagia. Nah, orang yang berduka cita yang bahagia itu yang kayak mana sih? Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah kata dalam ayat 4 itu adalah kata pentontes. Ya, pentontes. Nah, yang artinya sebenarnya adalah orang yang berduka cita, orang yang sedih, ya, atau orang pengertian yang paling mendasar itu sebenarnya adalah orang yang menyadari kelemahannya. Nah, ini dia ya saudara ya. Orang yang menyadari kelemahannya sehingga karena dia merasa dia lemah, dia hidup tidak sesuai dengan standarnya Allah, dia hidup tidak sesuai dengan standar kerajaannya Allah, membuat dia menjadi bersedih. Nah, inilah yang sebenarnya orang yang berduka cita. Jadi orang yang menyadari posisinya tidak bisa memenuhi standar daripada Tuhan, sehingga saudara dia menjadi berduka cita. Dalam arti begini, dia berusaha untuk hidup benar, tetapi dia tidak menjalankan kebenaran itu. Ada banyak orang ya yang merasa dirinya selalu benar, padahal sebenarnya dia nggak pernah benar. Nah, ini saudara ya. Nah, tapi yang di dalam bagian ini yang dijelaskan kepada kita, yang berduka cita itu adalah orang yang merasa dirinya, aduh, saya udah berusaha ya membuat yang baik, tetapi kenapa saya tidak bisa mencapai kebaikan itu? Nah, ini orang-orang yang dikatakan berduka cita. Orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan yang akan Tuhan hibur. Bagaimana dia terus diproses Tuhan sampai dia bisa memenuhi hidup sesuai dengan standar daripada Allah itu. Lalu yang kedua, saudara, bukan hanya dia sedih terhadap dirinya, tapi orang yang berduka cita itu, duka cita di sini adalah atau petontes itu merujuk kepada orang-orang yang melihat sekitarnya. Melihat orang-orang yang dekat dengan dia, melihat orang-orang yang mungkin menjadi bagian hidupnya, tetapi orang-orang itu tidak hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, inilah karena dia melihat yang seperti inilah, dia berduka cita. Mungkin kadang-kadang orang yang diduka citain, nah ini saudara ini paling bahaya itu ya. Orang yang diduka citain kadang-kadang tidak merasa, wah dia bersalah, aku kan benar, aku kan gak bikin apa-apa, dan lain sebagainya. Tapi saudara, ternyata orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan akan dihibur. Jadi kita merasa sedih terhadap diri kita sedih juga pada waktu orang-orang yang dekat dengan kita atau mungkin orang-orang yang di sekitar kita yang kita lihat yang tidak hidup sesuai dengan standarnya Allah. Dia terikat dengan dosanya, dia terikat dengan kesenangannya, dia terikat dengan hal-hal yang tertentu yang membuat Tuhan tidak dimuliakan. Kepada orang-orang yang seperti inilah kita berduka cita. Pada waktu kita berduka cita kepada orang-orang seperti ini, maka kitalah yang akan dihibur. Dan kita akan mendapatkan penghiburan yang bersumber dari Allah. Jadi bukan penghiburan dunia yang bisa membuat kita mungkin bahagia sesaat, saudara. Tapi ini penghiburan kekal yang terus dikerjakan oleh Tuhan dalam hati kita sehingga kita bisa berbahagia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, taruh beban terus untuk kami boleh melihat diri kami dan melihat orang-orang di sekitar kami. Pada waktu kami tidak memenuhi standar-Mu, biarlah kami melihat kesedihan demi kesedihan yang terus kami gumuli di hadapan Tuhan. Karena kami tahu pada waktu seperti itulah kami akan berbahagia. Terima kasih buat firman-Mu pada saat siang hari ini, meteraikan dalam hati kami, dan biar roh-Mu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Jumpa lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat siang. Shalom.